Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Jawab cakap apa? Jawab sakap. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam banyak di duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan pulang tarawih banyak duit. Kencang betul ya. Daun salam banyak kelihatan manis. Belinya di Tanjung Duren. Insya Allah 2024 Pak Anies jadi nggak boleh Pak ya, cuma bercanda Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Bapak DKM, segenap pengurus Masjid Jami Al-Ittihad, jamaah salat isya, salat tarawih. Apresiasi kepada Bapak semuanya yang telah menyempatkan diri untuk datang salat isya tarawih berjamaah. Mudah-mudahan lelah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang berbahagia, saya dikasih tema Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan. Sebelum kita mengajak ke sana, kita dari bulan Sya'ban sudah prepare, mempersiapkan mental dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sering kita membaca doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Hafal nggak itu? Hafal? Barang-barang ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Barang Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahkanlah saya di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna, ya Allah, dan sampaikan usia saya fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sampai di bulan. Bapak Ibu, doa ini meskipun diperdebatkan oleh para ahli ilmu hadis, tapi ini doa isinya bagus, isinya baik. Dibaca enggak? Dibaca enggak? Dibaca. Meskipun diperselisihkan, tapi karena isinya bagus kita baca. Tapi ada doa yang sahih, Bukhari Muslim mengeluarkan, tapi jamaah Al-Ittihad saya yakin belum pernah baca. Doanya sahih dan gampang. Mau nggak saya kasih tahu doanya? Dengerin ya. Allahumma ahyi miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan. Dibaca nggak Pak? Hah? Nggak dibaca? Itu sahih. Allahumma ahyi miskinan. Hidupkanlah saya dalam keadaan
mafhum mukhalafahnya Rasulullah orang kaya, karena Rasulullah dapat sekali perang ghanimah itu dapat 100 miliar. Rasulullah sendiri dapat walillahil humus, dapat 1/5. 100 miliar diambil 1/5 berapa? 20 miliar. Tapi Rasulullah tidak pernah menyimpan uang di rumah, dapat uang langsung habis dibagi. Beda sama kita. Yang kedua, Rasulullah doanya Allahumma amitna miskinan, ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan, dibaca nggak itu doa? Takut ya, takut miskin. Di Jakarta kalau di kebiasaan orang Betawi itu meninggal dunia harganya mahal, harus mengaji di kuburan, harus bersedekah, itu bisa menghabiskan puluhan juta untuk kegiatan proses pemakaman dan lain sebagainya. Yang terakhir Rasulullah doanya wa zumratal masakin, ya Allah kumpulkan saya dalam keadaan bersama orang miskin. Beda sama ustadz sekarang. Ustadz sekarang kalau yang manggil orang kaya datangnya yang mana orangnya? Kalau yang manggil orang kaya datangnya cepet, baca tahlil sampai kepala agak sedikit pusing. Illallah, la ilaha illallah, 1000 sampai. Kenapa 1000? Yang ngundang amin sampai berapa lama ini? Sampai tangan pada semutan. Tapi kalau yang ngundang orang nggak kaya, tahlil 3 selesai, doa Rabbana Atina selesai. Beda sama Rasulullah, kalau yang ngundang orang susah fa astajib lahu, langsung dia bergerak. Ini bedanya ustadz sekarang sama Rasulullah. Kalau Rasulullah itu berdakwah, mengajak orang untuk selamat dunia dari kaya sampai miskin. Ustadz sekarang dari nggak punya apa-apa sampai punya, ustadz sekarang nih ya, dari nggak punya apa-apa berdakwah sampai banyak punya. Yang mana orangnya? Ustadz Miftah kali ya. Tuh, alhamdulillah. Bapak yang berbahagia, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada 12 bulan dalam kalender Hijriah yang kita kenal dengan Muharram. Apalagi terus? Apalagi terus, Pak? Subhanallah, Muharram, Safar. Terus? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajabun, Sya'banun, Ramadhanun, Sawalun, Julqa'datun, Julhijjatun. Dari 12 itu Bapak, ternyata hanya 1 yang disebutkan langsung Ramadan. Artinya apa? Kalau langsung Allah yang menyebutkan 2 kemungkinan, yang terbaik atau yang sangat tidak terbaik. Contohnya Yesus. Yesus pernah menyebut nama Muhammad. Yesus bilang sebelum Rasulullah ada, padahal jaraknya dengan Rasulullah kurang lebih 350 tahun. Yesus bilang gini, memprediksi, mim ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu bahasa langit, bahasa buminya apa? Muhammad. Kata Isa, akan datang seorang nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Ternyata Ahmad itu orang yang paling mulia. Allah bicara kepada Nabi Adam, kata Allah di zaman Nabi Adam, ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit, bumi, surga, neraka. Jadi alam ini ada berkat karena adanya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, Quran yang kita baca hari ini itu sama dengan Quran yang dibaca oleh
Rasulullah dan sahabat 15 abad yang cuma di zaman Rasulullah Bapak, Quran tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Ini huruf ba atau ta atau sa, huruf jim atau ha atau kho, sod atau dot, to atau zo, ain atau ogin, tidak bertitik. Kalau orang dulu tidak bisa baca Quran, wajar nggak? Kenapa wajar? Susah. Tapi sekarang Quran sudah ada barisnya, sudah ada titiknya, ada tanda merah, ada tanda biru, panjang pendeknya. Kalau sudah 2023, Quran yang sudah sangat lengkap, kalau tidak bisa baca Quran juga, kata Bang Haji Roma Irama apa? Hah? Kurang keras. Sudah 2003, Quran sangat lengkap, panjang pendeknya lengkap, tapi masih ada orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan momentum Ramadan tempat belajar pemikirannya Bapak. Kenapa Quran dibaca? Karena satu-satunya bahasa agama yang ditransfer menjadi bahasa resmi PBB itu hanya bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Yesus bawa apa dia? Bawa Injil. Berbahasa apa Yesus, Pak? Injil berbahasa Ibrani. Tapi bahasa Injil, bahasa Yesus hari ini hilang. Dan bahasanya susah. Musa atau Moses bawa apa dia? Taurat, berbahasa apa nih? Bahasa Ibrani dan bahasa Armain. Tapi bahasa Taurat, bahasa Ibrani, bahasa Armain hilang di permukaan bumi. Tapi bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab nih ya, dituduh Islam radikal oleh Barat. Dibangun konspirasi Yahudi untuk menghancurkan Islam. Sampai hari ini Bapak, kebrutalan Yahudi masih ada tuh. Bengisnya luar biasa. Bengisnya luar biasa. Berantem sama anak kecil. Sampai hari ini kebiadaban Yahudi masih berlanjut. Sampai hari ini yang sholat di pelataran masjid pun dibantai habis. Dibangun konspirasi Yahudi untuk menghancurkan Islam. Dibangun di media Barat. Islam agama radikal, agama teroris, agama keras. Tapi Allah mentakdirkan bahasa Arab menjadi bahasa resmi PBB sampai hari ini. Kenapa itu? Karena mukjizat Al-Quran. Dan yang kedua Bapak, tidak ada satupun para pendeta, para pastor, para paus yang bisa menghafal Injil. Tidak ada. Di dunia ini satupun tidak ada pastor, pendeta yang bisa hafal Injil. Tidak ada. Tapi kalau Quran ada nggak? Bukan ada, banyak. Bahkan anak-anak kecil sudah bisa hafal. Mana nih anak kecil? Saya tes anak kecil nih. Ada anak kecil nggak? Terusin ya, kita tes. Lam yalid wa lam yulad. Terusin deh. Walam yakul lahu. Sudah hafal semuanya. Kita punya tempat pengajian, sengaja setiap hari mewajibkan anak hafal 3 ayat setiap hari, terus gitu ya, terus menerus. Kalau anaknya saja hafal, apalagi bapak sama emaknya ya, apalagi bapak sama emaknya, insya Allah lebih di luar kepala gitu ya, di luar kepala. Yang kedua Bapak, satu-satunya agama, satu-satunya
agama yang memakai bahasa kitab sucinya dalam ibadah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Kalau kita perbandingkan, orang Kristen Bandung yang tinggal di Medan itu sulit untuk memahami Injil. Kenapa? Karena di Medan gerejanya gereja HKBP, bahasanya bahasa Batak. Sunda yang tinggal di Medan kesusahan untuk mempelajari Injil. Sebaliknya, Kristen Medan yang tinggal di Bandung susah untuk memahami Injil. Kenapa susah? Karena di Bandung gerejanya Pasundan, bahasanya bahasa Sunda. Kristen Batak sulit. Tapi kita orang Islam pulang dari kantor, pulang kerja, pulang silaturahim, mampir ke masjid, sholat memakai bahasa Arab, bahasa universal. Alhamdulillah. Begitu kita sholat, satu berapa umat Islam kumpul di tempat yang sama, namanya Al-Makkah, Al-Madinah, Al-Arafah. Berapa juta itu? Hampir 4 juta orang. Begitu Allahu Akbar, sholat dimulai, semuanya diam, semuanya rapi. Ketika Assalamualaikum warahmatullah, sholat selesai. Gitu ya, sholat. Inilah yang ditakutkan oleh para kaum misionaris. Islam itu agama yang paling berdisiplin, Bapak, berdisiplin. Di bulan Ramadan, makanya apa? Ramadan mengajarkan berdisiplin. Nasi Padang hukumnya halal apa haram? Halal. Menjadi haram di bulan puasa siang. Disiplin nggak? Meskipun punya kita beli di nasi Padang, kita bawa pulang. Kalau belum maghrib hukumnya masih haram. Jadi puasa mengajarkan berdisiplin tuh ya. Kalau belum maghrib belum boleh makan. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa 3. Yang pertama, makan sengaja. Yang kedua, minum sengaja. Yang ketiga, main lato sama bini. Ketawa Bapak. Gitu ya. Kalau makan kita 2 piring, kelupaan di bulan Ramadan. Kelupaan. 2 piring di bulan Ramadan, puasanya batal atau tidak? Hah? Ada perbedaan pendapat para ulama di sini. Di bulan puasa makan 2 piring lupa puasanya batal nggak? Hah? Nggak batal? Kebangetan. Kalau lupa bukan 2 piring, berapa paling? 1 sendok. Itulah nikmat Allah. Kalau sampai 2 piring lupa, tidak membatalkan puasa, tapi kebangetan tuh ya. Minal fajr ilal maghrib. Syahrul Ramadan adalah bulan. Sekarang aplikasinya apa? Sudah tahu Quran hebat, sudah tahu Quran luar biasa. Aplikasinya apa sekarang? Ada 4, minimal saya ambil 1 aja. Yang pertama, tingkatan yang paling bawah, minimal mempelajari bacaan Al-Quran. Jangan ngaji, kesana ngaji, kemari ngaji, bertahun-tahun ngaji. Kelihatannya jadi apa? Jadi ustadz. Begitu disuruh imam maghrib,
baca kulhu nggak rampung-rampung. Kul apa? Wala ana, wala antum, muter lagi. Wala ana, wala antum, wala ana, wala antum. Kata di belakang wala dolin. Amin maning. Tuh ya, gitu ya. Jadi apa? Minimal kita mempelajari bacaan Al-Quran dulu. Kalau sudah bisa baca lancar, baru ambil tahap yang kedua, banyak membaca dan banyak di bulan Ramadan ini. Sekarang hari keberapa ini? Hari keberapa? Hari 14. Enggak salah. Hari 14. 14 juz harus sudah kita baca. Insya enggak kompak. Hah? 14 juz harus sudah kita baca. Insya. Yang kompak apa bang? Insya 14 juz harus sudah kita baca. Sekelas kita yang masih hubbu dunia, cari dunia, nggak usah banyak-banyak. Di bulan Ramadan 1 hari 1 juz. Berat Ustadz. Ada berapa lembar Quran? 1 juz ada 20 halaman atau 10 lembar, dibagi 5 waktu. Gampang gak tuh? Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat jadi berapa seharian tuh? 1 juz. Tapi harus istiqomah ya. Kita minimal seusia kita. Pak Haji Rahimi berapa usianya? 45 ada? 45? 65? Kelihatannya 75. Sudah usia 65 Ustadz Rahimin. Mudah-mudahan sudah pernah khatmil Quran 65 kali. Lebih? Alhamdulillah. Pak Ketua DKM usianya 62. Ya. Subhanallah. 78. Mudah-mudahan sehat walafiat. 78 usianya, minimal Bapak Haji Ketua DKM sudah pernah mengkhatmilkan Quran 78 kali. Insya nggak kompak kita nih ya. Insya Allah kita nggak bisa kayak Imam Malik Bapak. Imam Malik dalam hidupnya itu sampai 17.000 kali khatmil Quran. Kita minimal 1 tahun 1 khatmil Quran. Kalau enggak juga khatmil Quran, apalagi nih? Apalagi nih? Keterlaluan. Itu ya, banyak membaca. Tingkatan kedua banyak membaca. Kalau belum lancar membaca, jangan hafal dulu ya. Nanti salah baca, salah makna. Kita sering baca ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal yaqulu qawlan, yang betul sadida pakai sin, wal yaqulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Tapi kalau qawlan syadida pakai shin besar, bedanya berkatalah dengan perkataan yang kasar. Beda nggak tuh? Beda. Kita minimal bisa belajar baca dulu. Tahapan pertama, tahapan kedua banyak membaca dan menghafal. Tahap 3 dan 4 insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena sudah malam ya. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini ada manfaatnya, dan seluruh amal ibadah kita, ngantuk kita, capek kita, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.